Negara enak banget tinggal ambil-ambil aja. Segala yang nganggur diambilin gitu loh. Giliran pengangguran gak diapa-apain. Parah banget sih negara yang sampai harus ngeblokir rekening yang katanya udah nggak dipakai selama 2 bulan ya. Pagi-pagi kita jadi repot ke sini untuk ngurusin rekening yang katanya diblokir. Loh. Emang pakai aplikasi gak? Pakai mobile banking gak? Piro mbak duitnya sama sening bang mbak? Duitku ning bank 30 juta rupiah. Ya Allah masa nih mbak iki mbak Banyuwangi duitnya 30. Iya anu tenan aku pemerintah itu kurang ajar. Bukan tenan loh. Kene ra iso balik. Ya Tiap Allah. tahun balik pemerintah undang-undangnya saiki kok tak. Iku duit ceker-ceker aja dibekukan tenan. Padahal TKW lo ini ya, gimana menurut Anda semuanya? Ini toh orang Banyuwangi yang ada di Hong Kong ya. Banyuwangi ada di Hong Kong, dia uangnya ada 30 juta. Di bank apa mbak? BCA. BCA sudah dibekukan sama pemerintah. Iya ngene iki guys. Jan. Itu anu malah ngidek ning rakyat itu. Aneh banget, rekening diblokir tapi masih bisa nerima duit. Giliran ditarik, nggak bisa. Harus urus ini itu bahkan sampai 14 hari. Bahkan ada yang 3 bulan baru bisa cair. Kalau emang nggak bisa ditarik, seharusnya bikin juga nggak bisa nerima saldo kan. Jadi kita tahu kalau misalnya itu udah diblokir. Ini mau nerima duit doang, giliran ditarik, susah. Kelihatan banget mau ngambilin duit rakyat. Kacau, kacau. Kalau nggak mempersulit, ya namanya bukan di Konoha. Jadi ada ibu-ibu yang dimana beliau ini sebagai seorang TKW, rekeningnya dibekukan. Mungkin ibu-ibu yang bekerja di luar negeri ini belum tahu caranya ya. Sebenarnya uangnya itu masih utuh, cuma ya ribet. Jadi untuk pemerintah tolonglah dibenahi lagi sistemnya. Jangan mempersulit warga yang kecil seperti kita. Bahkan netizen soal menanggapi rekening nganggur 3 bulan dibekukan itu juga menuai protes yang sangat keras. Dinilai itu sangat ribet, mempersulit warga atau mempersulit rakyat kecil. Rekening nganggur 3 bulan bakal diblokir sama pemerintah. Sebenarnya apa sih maunya pemerintah kita ini? Masa iya mau nyusahin rakyat kecil terus? Iya memang uangnya utuh, tapi ya kan, tapi kita sebagai masyarakat kecil kesana kesini ngurus lagi, ngurus ini itu, sudahlah cari makan dalam kehidupan sehari-hari itu sulit, dipersulit pula kehidupan kita. Ya Allah ya Robbi, dulu katanya berjanji ini itu, tapi sekarang tanah nganggur 2 tahun katanya mau disita negara. Kenapa orang-orang yang nganggur bertahun-tahun nggak mau disita negara, ya kan? Yang pengangguran tolong dong disita juga biar enak ya kan, biar dapat makan juga, dipelihara gitu. Enak yang pengangguran kalau disita negara. Ini tanah nganggur 2 tahun akan disita negara. Bagus sih bagus kalau misal kata tanah yang nganggur itu milik orang kaya raya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang nggak punya, ada bagusnya. Mungkin disuruh untuk bertani, dikelola tanahnya, itu ada bagusnya. Kemudian rekening nganggur. Nah, rekening nganggur ini juga menjadi pro dan kontra para netizen, para ibu-ibu. Dan berikut beberapa videonya netizen marah-marah terkait rekening nganggur akan diblokir. Kok bisa seperti ini? Lalu bagaimana tanggapan para netizen? Kita simak videonya. Kalau gue lihat-lihat ya belakangan nih pemerintah kita tuh kayak sibuk banget ya. Banyak banget gitu kerjaannya ngurusin aset rakyat gitu ya. Perkara dari rekening nganggur katanya bakal diblokir. Terus juga tanah nganggur bakal disita gitu. Terus kalau kata gue misalnya nanti rekeningnya diblokir nih. Terus kalau susah atau kagak bisa-bisa nanti nggak blokirinnya, terus nanti duitnya kemana? Padahal kan mestinya ya demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kenapa jadi untuk negara semua sekarang? Sekalian tuh negara, padahal banyak banget tuh kayak anak-anak nganggur di jalanan, kagak sekolah. Terus laki-laki nganggur, kagak kerja. Bini-bini nganggur, kagak ada lakinya. Gimana maksudnya maaf? Apa kagak disita aja juga tuh orang-orang pada nganggur ya kan?
Terus kata gua mah misalnya nih pemerintah mau ngurusin uang rakyat yang nganggur. Ini kan ada nih kejadian beberapa tahun lalu nih, udah berapa lama nih, udah berapa tahun uang rakyat pada nganggur tuh di Jiwasraya. Terus uangnya kemana? Kok uang yang nganggur di sana kagak diurusin sama negara? Tanah nganggur disita, rekening gak aktif dibekukan, rakyat nganggur gak diurus. Sekarang semua pembiayaan digital mau dikenain pajak. Kata gue pemerintah bisa gak stop zolimin rakyat? Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. PPATK akan membekukan rekening yang dinilai tidak aktif selama 3 bulan. Buset dah, kata gue ini pemerintah tuh ada-ada aja gitu ya. Pemerintah, PPATK gitu ya. Kemarin tanah akan diiniin, sekarang rekening dibekukan karena dinilai tidak aktif. Lah ini pola pikirnya gimana sih? Ini akar pikirannya tuh gimana gitu loh. Gimana kalau orang yang menaruh ke rekening tersebut hanya untuk menabung dana darurat ya. Kita nabung di rekening lain aja itu udah kepotong biaya admin. Sekarang mau dibekuin mentang-mentang kagak aktif. Lah kalau itu cuma buat nabung bagaimana? Kata gue ya, yang harusnya dicurigai itu bukannya kalau ada transaksi rekening yang tidak wajar ya, bukan malah rekening yang tidak aktif gitu loh. Justru rekening yang transaksinya mencurigakan yang harusnya dibekukan gitu loh, bukan rekening yang malah tidak ada transaksinya gitu. Gimana sih pola pikirnya, gue nggak ngerti deh. Terus gimana orang-orang yang cuma punya rekening cuma buat nabung gitu loh? Bener kan kata gue, tiap bulan kan udah dipotong sama biaya admin banknya. Terus sekarang mau dibekuin juga, kata gue ininya di mana? Buat kalian yang nggak tahu apa artinya rekening dorman, jadi rekening dorman itu rekening yang dinilai tidak aktif gitu ya. Nih kalian bisa baca sendiri deh ya. Duit sendiri, kerja cari sendiri, masih aja direcokin sama negara. Dah kata gue curiga dah rakyat Indonesia semuanya bakal masuk surga jalur VIP nih, gara-gara kebanyakan dizolimin. Ditambah sekarang katanya amplop kondangan itu mau dipajakin juga. Kata gue gimana rakyat Indonesia mau berkembang biak kalau mau nikah aja dibikin trauma gitu loh. Udah nabung buat nikah susah gitu ya, sekalipun nikah bisa di KUA. Tapi kan nikah kan ada makan-makan, ada apa segala macam, terus pasti ada yang ngamplopin, ada juga zaman sekarang yang transfer gitu kan, ngasih amplopnya gitu via transfer gitu kan, terus mau dipajakin juga. Kata gue, lu bisa nggak berhenti menyusahkan rakyat? Bener kan kata gue di konten gue yang kemarin, gue hidup cuma sekali gitu, kita semua hidup cuma sekali gitu ya, nggak tahu reinkarnasi jadi apa gitu kan, kali gue jadi macan, jadi singa, jadi biawak, jadi api gitu kan, cuman gue jadi manusia nih, hidup cuma sekali ya. Kenapa gue dilepehnya itu di WNI, kenapa gue dilepehnya itu di Indonesia gitu, kenapa? Permasalahannya nih, ini kalau begini-begini, ini yang udah otomatis paling kena itu ya rakyat kecil. Mau sampai kapan rakyat kecil diinjek terus? Udah kecil makin kecil, kata gue yang bener-bener aja deh. Ini kalau rekening dibeku-bekuin kayak begini ya, udah balik aja ke celengan ayam. Udah nggak usah pakai dompet digital deh, nggak usah bayar pakai QRIS, pakai barcode, pakai apa segala macam, nggak usah. Lu balik kayak ke zaman purba tuh, lu balik lu beli tuh celengan ayam. Kata gue bisa banget pemerintah nih bikin dompet-dompet digital, harus bayar pakai barcode bla bla bla. Ini awal mulanya gara-gara Covid nih. Gara-gara Covid kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadilah kita pakai barcode. Berlanjut sampai sekarang ya. Jadinya begini nih, semuanya digital, semuanya pajak, semuanya ini. Kata gue balik aja bayar pakai cash deh. Udah bagus-bagus deh tuh ya, nggak usah naruh duit di ATM biar kagak kepotong admin tiap bulan. Terus gue mau cerita ya, kemarin gue habis dari minimarket gitu ya. Biasanya kan di minimarket itu kan bisa tarik tunai kan, belanja habis itu bisa tarik tunai. Biasanya kalau gue tarik tunai gitu ya, itu tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya apapun gitu ya. Kemarin waktu gue mau tarik tunai ya, buset, mbak kasirnya tiba-tiba bilang gini, bisa tarik tunai tapi sekarang kena cas 4.000 kak. Kata gue, sejak kapan kena cas? Gak tahu kak, peraturan baru dari banknya. Bisa banget loh kata gue loh. Hati-hati, rekening tidak aktif 3 bulan sampai 12 bulan bakal diblokir oleh PPATK. Wah, serem ya. Mbak Inem Jogja kira ini baru wacana. Ternyata sudah banyak yang speak up dan sudah terblokir secara otomatis. Mereka akhirnya repot untuk antri lagi ke bank untuk memverifikasi atau membuka rekeningnya lagi. Dasarnya apa tuh guys? Sebenarnya PPATK melakukan ini dan didukung oleh pemerintah. Ya, kalau seperti ini menurut Kak Inem Jogja ini melanggar hak asasi manusia ya. Karena kan ada ya yang mereka itu buka rekening hanya untuk menabung, tidak melakukan transaksi karena mungkin kehidupannya di desa. Ya, kalau menurut kalian gimana guys? Kalian setuju nggak hal-hal seperti ini? Karena emang benar-benar merepotkan kita ya. Apabila yang kita memang benar-benar hanya menabung, tidak melakukan transaksi yang lain, tiba-tiba keblokir. Pas kita butuh uang buat mungkin bayar apa, atau orang tua sakit atau apa, tiba-tiba keblokir, nggak bisa dipakai. Ya, kasihan nih ya, mereka-mereka yang memang benar-benar menggunakan rekening itu digunakan untuk menabung saja. Itu bisa terkena dampaknya ya. Kalau kalian gimana guys? Ono no way. Sono way. Hati-hati, tabungan kamu yang nganggur 3 bulan bisa diblokir negara. Ini bukan hoak, tapi perintah PPATK. Jadi gini, mulai 28 Juli, PPATK mulai mengawasi rekening yang tidak ada aktivitas sama sekali dalam kurun waktu 3 bulan. Kenapa? Karena ternyata banyak rekening pasif yang digunakan untuk cuci uang, jual beli rekening, atau deposit judi online. Tapi tenang, karena rekening kamu gak langsung hilang kok, cuma dibekukan sementara aja. Saldo kamu juga tetap aman dan utuh.
Cuma ya kamu nggak bisa narik, transfer, atau pakai uangnya sebelum kamu lapor ke bank dan melakukan reaktivasi. Caranya, kamu isi formulir keberatan, terus bawa KTP ke bank, dan lakukan verifikasi. Simple sih, cuma agak nyebelin aja ya kalau cuma buat nyimpen uang. Jadi usahain ada aktivitas tiap bulan biar rekening kamu gak disangka zombie. Share info ini ke teman kamu yang lagi panik rekeningnya mau diblok. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, nggak usah khawatir. Mungkin kalau rekeningnya kena blokir ya kan, rekening nganggur 3 bulan kena blokir, ya memang uangnya masih utuh. Tapi persoalannya ngurus lagi kesana kesini, belum nunggu antrian lagi. Cobalah untuk pemerintah kasih jalan solusi yang terbaik. Bukannya kita itu nggak mau ya kan, nggak mau ribet, tapi kalau ada mudah kenapa dipersulit? Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, bagaimana tanggapan kalian soal rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur 2 tahun disita negara? Coba komentar. Tapi saya rasa nggak mungkin kok negara itu mau menyita seenaknya saja untuk rakyatnya ya kan. Pastinya negara juga memberikan yang terbaik untuk warganya. Kita berpikir ke hal positif saja, sahabatku semuanya.